Oke, hai selamat pagi kawan-kawan. Apa kabar? Semoga pagi ini sehat-sehat, baik-baik saja kawan-kawan semua yang pagi ini sudah bergabung di live streaming saya di Facebook. Apa kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat. Salam sehat, salam strong ya untuk kalian semua dan tidak sakit-sakit. Baik kawan-kawan, sekarang saya berada di sebuah tempat. Jadi ini adalah tempat di salah satu RT ya yang ada di Kelurahan Jetis, itu di dalam kota ya, di tengah kota Blora. Tepatnya di Lorong 2, RT-nya juga RT 2, Kelurahan Jetis, Kecamatan Kota Blora. Nah, ada hal yang menarik ya di sepanjang Lorong 2 ini. Jadi kebetulan ketua RT-nya adalah Bang Jack, kawan saya ya, kawan baik saya, itu rumahnya di sebelah sana. Itu ada motornya tuh. Ini saya sekarang berada di salah satu rumah di tempatnya Bu Win, atau biasa kita kenal konveksi trendy, itu yang biasa mengerjakan seragam, kaos bordil dan sebagainya itu. Nah, saya berada di sini dan kebetulan saya juga sudah lama sekali berkawan dengan beliau. Jadi dari beberapa tanaman yang beliau tanam di sini, sebagiannya adalah benihnya berasal dari saya, juga sebagian dari media tanamnya juga beberapa waktu lalu juga saya suplai ya. Nah, saya cukup terkejut dan cukup amazing gitu ketika melihat apa yang sudah beliau lakukan, apa yang beliau kerjakan di tengah-tengah kota ini. Konsepnya adalah urban farming. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan pekarangan terbatas. Ini saya mungkin akan ajak teman-teman untuk turun dulu melihat tanaman yang ada di bawah. Jadi urban farming itu adalah konsep bertani modern dengan lahan yang terbatas tapi bisa dimaksimalkan ya, bisa dimaksimalkan untuk ditanami berbagai macam tanaman yang bisa kita konsumsi atau bisa kita budidayakan lah. Nah, ini dari sini kita bisa melihat berbagai macam tanaman bunga yang cukup ekspresif kawan-kawan dan terlihat segar ya. Itu ada sawo, lalu ini ada sepertinya jeruk ya, jeruk, lalu beberapa tanaman horti bungaan, dan ini stroberi kawan-kawan. Stroberi, ada cabai rawit kuning, lalu ini juga stroberi, dan ini adalah cincau ya. Ini tanaman yang juga saya budidayakan di rumah, ada cincau, lalu ada daun mint. Nah, ini daun mint ya. Ini daun mint bener. Nah, daun mint. Lalu ada lagi di sebelah sini. Nah, ini dibikin konsepnya kayak ini ya, kayak resto garden. Jadi beliau ini suka memasak sesuatu, dan ketika hasil kebunnya dimasak langsung itu biasa dinikmati di sini. Nah, di tempat-tempat ini ya, dibikin meja kayak semacam resto gitu ya. Terus itu ada gedondong, ini ada ketapang kencana, ini ada jenis-jenis keladi, terus bunga. Nah, ini ya tadi yang saya cerita, ada tanaman stroberi yang sudah berbuah. Oke, yang sudah berbuah, ini dia kawan-kawan. Ini ya, ini adalah tanaman stroberi, ternyata bisa berbuah di media padat polybag. Isinya ada kompos, lalu arang sekam, dan mungkin beberapa campuran yang lain ya. Ini ada stroberi yang ternyata bisa berbuah ya di polybag, wadah polybag dengan ukuran kurang lebih sekitar 30 cm diameternya, itu ternyata bisa membuat tanaman ini berbuah kawan-kawan. Nah, kalau yang ini apa nih, taman merambat, ini juga kayaknya sejenis daun mint juga ya kawan-kawan, kalau dilihat dari bentuk ini, dari bentuk tanamannya. Nah, itu dia. Ada stroberi kawan-kawan. Ternyata untuk membudidayakan stroberi itu, kata Bu Win ya, tadi saya sempat nanya juga, ternyata hanya kita nanti menunggu anakannya, dia dipindahkan, itu sudah jadi bibit baru ya kawan-kawan ya. Nah, ini dia, ada beberapa tunas baru, itu nanti dipindahkan, dia akan jadi semacam tanaman, dipisahkan dalam wadah polybag sendiri, nanti akan jadi tanaman baru tuh. Terus ini anggur, ada juga anggur di sini. Nah, ini kawan-kawan ya, kalau bisa kalian lihat. Nah, ini Bang Jack, ketua RT-nya nih, keren ini. Langsung muncul, baru disebut langsung muncul. Bang, apa nih Bang? Sehat ya? Nah, ini Bang Jack, nanti tak wawancara dia.
Sekarang saya mau review dulu yang tanaman yang di sini. Ini ada jambu kristal juga sepertinya. Di sini jambu kristal, lalu nah ini dia. Konsepnya adalah aquaponik kawan-kawan. Ini yang tadi di lantai 2 juga sudah kita lihat. Ada Mas Agung Bonjo yang sedang mengerjakan aquaponik. Jadi intinya kalau aquaponik itu agak berbeda dengan hidroponik. Jadi kalau aquaponik itu nanti nutrisinya benar-benar diambil dari kotoran ikan ya, yang dibudidayakan di bawah, dipompa ke atas, dan nanti dari pupuknya itu dia akan ditarik ke atas untuk mengairi atau memberikan nutrisi kepada tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Jadi beda dengan hidroponik. Kalau hidroponik itu dia memang menggunakan pupuk sejenis pupuk kimia yang bersifat hormonal, sehingga dia sangat tergantung dengan pemupukan yang menggunakan pupuk kimia tadi, sehingga produknya juga berbeda. Ketika aquaponik itu bisa menghasilkan produk organik, sedangkan yang hidroponik itu tidak termasuk atau tidak tergolong dalam kategori tanaman yang produksinya adalah organik. Nah, itu ya. Ada juga jambu merah. Ini saya kurang paham nih jenis jambu merah, jambu airnya apa. Sepertinya seperti ini ya, citra ya. Terus ada juga tanaman cabai rawit dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali kawan-kawan. Nah, ini nanti kita juga akan lihat di lantai 2. Tapi saya coba mau tanya sama Bang Jack dulu nih sebentar nih, sebagai kepala sukunya di sini. Seperti apa program beliau ini di RT? Bang Jack, pagi Bang. Pagi, kuat. Oke, kabarnya Bang? Alhamdulillah. Sehat ya, tambah sehat ya. Nih, saya tertarik nih Bang dengan konsepnya RT jenengan nih. Kebetulan Bang Jack adalah ketua RT di RT 2 ya Bang ya? Iya. Ini seperti apa Bang? Programnya selama ini awalnya seperti apa sehingga bisa membuat warga di sini jadi senang berkebun. Nah, ini bisa cerita Bang Jack. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk panjenengan. Ya. Mohon maaf ini tadi juga baru berkebun jadi celananya juga celana pendek. Santai aja Bang. Yang pasti Pak Kuat ini juga motivator kami di lingkungan kami. Banyak membantu kami masalah masukan-masukan tentang tanaman karena beliau juga sangat berpengalaman dengan konsep-konsep beliau, dan alhamdulillah sudah jadi sebelum pandemi terjadi. Udah berapa tahun yang lalu Bang ya? 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Jadi sebelum kita mulai pandemi. ibu-ibu jadi bercocok tanam, semakin lama semakin berkembang. Kemarin konsep kita sayur, ternyata ada yang tidak cocok dengan sayur, cocok dengan kembang. Ya kami persilakan. Tidak harus sayur. Tapi yang pasti motivator kami, semangat kami ya bagian itu adalah Pak Kuat sendiri. Alhamdulillah. Karena beliau masih ada utang sama kami untuk membuat konsep tanaman toga yang belum dijalankan. Oke, siap. Kapanpun siap. Tanaman toga yang belum dijalankan oleh Pak Kuat, dan alhamdulillah kemarin juga saya dan RT 5 dan RT 7 itu juara pertama. Wih, keren. Masalah penghijauan di sini. Jadi ini konsep kontinu sampai sekarang kita tidak sementara. Gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih yang mendukung, termasuk Dinas Lingkungan Hidup. Kemarin itu juga mendukung kita, dari Pak Camat, Pak Lurah, dan seluruh warga yang pastinya bukan saya yang punya ini, warga yang punya keinginan begitu Pak. Bang Jack adalah penggeraknya ya di sini, dan ini keren sekali, dan saya melihat warga sudah melakukan ini dengan sesuatu yang tidak paksaan ya Bang Jack ya, sudah jadi kebutuhan, jadi ketagihan kayaknya nih. Sekarang ini jadi ini Pak Kuat, jadi untuk ekonomi lumayan. Malah menunjang jadi menunjang ekonomi, ada yang jual sayur, ada yang jual bibit, ada yang jual kembang, dan lain-lain. Seperti Bu Win ini juga ada, kadang pupuknya udah sampai mana-mana juga. Iya, dia malah bisa produksi sendiri ya. Iya, malah membuat pupuk dan lain-lain. Nah, itu Pak Kuat. Jadi ada tunjangan ekonomi. Betul, dan inspirasinya itu terus berkembang ya Mbak Jaya ya. Jadi kita bisa terus tingkatkan ini. Saya rasa juga demikian ya, nanti dari apa yang sudah dikerjakan ini saya rasa akan muncul ide-ide segar lagi yang berbasis tetap dari tanam-tanam ini Bang Jaya. Konsep ini juga didukung sama teman-teman termasuk Pak Kuat. Yang pasti motor kami di situ tadi. Karena saya pernah datang tempat Pak Kuat dengan begitu macam banyak tanduran, tanaman, dan bibit ini juga bagian yang sudah dari Pak Kuat juga ada banyak jadi intinya ada beberapa yang membantu kita, mendukung kita. Yang pasti non bantuan pemerintah, swadaya masyarakat. Kita harus bisa bisa mandiri ya Bang Jack ya. Dan saya mungkin pesan satu untuk teman-teman kita yang di sini, tetap kita galakan supaya program Zero Waste atau
nol sampah itu tetap terlaksana Bang Jack, karena bagaimanapun juga ketika satu orang masuk dalam satu kawasan itu memang yang dilihat adalah tingkat kebersihannya atau hospitality-nya. Kalau seperti ini saya rasa tadi masuk juga kayak gimana gitu, nuansanya beda Bang. Ya, makanya Keren loh. sampah sendiri kita buat seperti ini Pak. Betul, ya. Ada beberapa sisa-sisa botol dan lain. Ya, ini bisa dilihat ya. uh, Ya, ini kawan-kawan, ini tempatnya Bu Anin ya. Bu Anin. Bu Anin ini juga salah satu pengurus RT-nya juga, anak buahnya Bang Jack ini juga sudah memanfaatkan banyak sekali limbah seperti wadah bekas ini, bekas aqua dijadikan pot, dan saya rasa juga kita tidak melihat sampah berserakan di sini ya. itu juga. Jadi di sebelah timur itu juga. Jadi kalau kawan-kawan masuk di lorong 2 ini kayak masuk di zona nyaman ya, di nuansanya keren sekali kawan-kawan. Tuh ya. Nah, Bang Jack, thank you ya, Bang Jack, informasinya. Ya, semoga tetap dijaga terus. Yang pasti gitu lagi. Jangan berhenti untuk memberi masukan ke kami, menjadi motivator kami untuk keberhasilan ini semua lah. Siap, dari masyarakat untuk masyarakat. Oke, makasih Bang Jack. Selamat pagi, yuk. Saya teruskan lagi ya kawan-kawan ya. Saya akan janji tadi akan kasih lihat bagaimana Bun juga mengupayakan. Ini sebenarnya masih banyak lagi tanaman-tanaman yang di belakang rumah sana, masih banyak, tapi saya akan kasih lihat ke kawan-kawan yang di rooftopnya ya, atau di lantai 2. Ini kebetulan keren sekali di tengah kota, tapi ternyata jiwa urban farming atau jiwa farmernya luar biasa keren ini Bu Win. Nah, ini saya akan kasih lihat kawan-kawan tanaman yang konsepnya sama dengan yang tadi yang di bawah, adalah aquaponik. Jadi saya perlu ulangi lagi, saya tegaskan lagi, konsep aquaponik adalah konsep membuat tanaman menggunakan media air, dan dia diambil dari kolam ikan. Kita ambil nutrisinya untuk memberikan nutrisi pada tanaman yang sedang kita budidayakan. Ini ada bayam Brasil, ada kangkung. Nah, ini ada 3 jenis kangkung ya. Kalau yang saya lihat di sini, yang di atas ini adalah kangkung daun sempit yang biasa ditanam petani dan sering kita jumpai di pasar tradisional. Sedangkan ini adalah pakcoy. Terus yang ini adalah kangkung, sebenarnya jenisnya kangkung jenis daun lebar ya, yang biasa dicari oleh kawan-kawan kita di urban farming. Dan ada satu jenis kangkung yang ada satu jenis kangkung yang baru pertama kali ini saya lihat. Ini adalah kangkung Bima, ya Mas Agung ya. Kangkung Bima dari Nusa Tenggara, itu kangkung yang sangat terkenal saya rasa kawan-kawan. Jadi kalau di Bima itu namanya pelecing kangkung, masakannya biasa dimakan dengan ayam goreng. Saya lupa namanya, jenis masakannya, yang jelas di sana sangat terkenal. Nah, bedanya kangkung ini dengan kangkung daun sempit maupun daun lebar tadi adalah kata Bu Win ya. Tadi lagi-lagi kata Bu Win yang punya lokasi ini. Ternyata kangkung jenis ini itu enak sekali kawan-kawan. Jadi saking enaknya beliau tidak bisa menceritakan spesifikasi rasanya kayak apa. Jadi ini adalah kangkung seperti kangkung pada biasa, dan saya amati daunnya jenisnya daun lebar kawan-kawan. Terus untuk budidayanya juga mudah ya kawan-kawan. Sebenarnya ketika kita potong ini dan dia ada semacam batang yang tersisa itu juga kita bisa bikin untuk bibitnya. Nah, rasanya crunchy sekali, rasanya enak, dan kalau kangkung biasa kata Bu Win ini biasanya batangnya dibuang ya, tapi kalau kangkung jenis kangkung Bima itu atau dari Nusa Tenggara ini, kangkungnya dimakan sebatangnya itu bagus, enak ya, katanya sangat enak sekali. Jadi kangkungnya sangat beda, rasanya beda. Saya juga penasaran kawan-kawan, mungkin saya akan minta bibitnya sedikit, nanti akan saya tanam. Seperti apa sih rasa kangkung yang kata beliau ini sangat lezat ya, kangkung dari Nusa Tenggara atau kangkung Bima. Ini sangat famous ya, sangat terkenal di daerah asalnya. Terus yang di bagian bawah ini juga sedang mencoba menanam stroberi menggunakan media aquaponik. Nah, ini beberapa tanaman sudah ditanam ya. Ini adalah masih trial ya Mas Agung ya, masih uji coba ya. 30% lah. Beliau masih belum bisa memastikan tingkat keberhasilannya, tapi ini sudah dicoba dan kelihatannya sudah hidup ya kawan-kawan ya. Sudah mulai hidup, dan saya lihat juga ada beberapa tanaman yang sepertinya ada tanda-tanda kena serangan jamur nih di sini. Ada semacam daun yang warna dasar yang kuning, lalu ada ini ya kayak mata ayam di sana. Ini adalah bayam Brasil. Lalu yang ini ada selada hijau kawan-kawan. Nah, ini sudah familiar ya, selada hijau. Ada juga yang jenisnya merah sebenarnya, cuman di sini saya belum melihatnya. Ini sudah dipanen, beberapa sudah dipotong. Nah, yang ini adalah kolam ikannya ya.
kolam ikan di mana nutrisi untuk tanaman yang menggunakan hidroponik itu diairi. Wah, ini dia. Tuh kan, Mas Agung memberi makan pada ikan. Jadi ini kolamnya dikurasnya berapa lama sekali, Mas? Nggak boleh dikuras. Nggak boleh dikuras malah ya. Jadi kalau aquaponik itu memang dia sengaja diunduh kotoran ikannya ya sebagai nutrisi. Ada tambahan nutrisi nggak, Mas, selain kotoran dari ikan? Kita pakai teknologi untuk ikan ini Ya. asam amino, enzim. Asam amino berarti berbentuk cairan ya, yang ditetes gitu ya. Jadi untuk apa tuh? Fungsinya asam amino itu untuk Meningkatkan imun, oh gitu ya, nggak mudah stres ya. tidak mudah stres. Oh gitu, cukup itu aja. Yang lainnya? Kalau pemupukan spray itu perlu nggak? Kalau misalnya kita nanam melalui media aquaponik kayak gini? Yang sudah kita tangani tidak pernah ada. Nggak pernah ya. Jadi memang benar-benar produknya bisa organik bener ya. Tugasnya cuma ngasih makan ikan. Oh gitu ya. Ya ini kawan-kawan bisa dilihat. Mas Agung mungkin bisa kasih lihat lagi. Ini ada beberapa ikan jenis apa ini? Nila ya. Ya, ini lagi. Nila gift ya. Nah itu memang ketika dia membuang kotoran itu kotoran langsung disedot oleh ini ya, oleh mesin pompa gitu. Otomatis nanti beberapa kotoran juga ikut juga, Mas ya. Pasti ikut dan dia akan mengalir di instalasi yang sudah dibikin ini, kawan-kawan. Cara kerjanya sederhana dan mudah ya, dan ini juga salah satu kegiatan kreatif juga dari Mas Agung Bonjo ini dari Jepang. Beliau bikin dari Edutani, betul. Ini dia menggunakan membuat taman untuk kolam ikan ini menggunakan bahan dari hebel. Jadi dibuat sedemikian rupa, dipahat sedemikian rupa sehingga kalau sudah dicat seperti itu tidak nampak itu bahannya hebel, kawan-kawan. Tapi cukup kreatif ya, keren ya menurut saya. Dan ini nanti akan digunakan sebagai kolam untuk memelihara ikan. Jadi bisa double panen nih, Mas Agung ya, bisa panen sayur, bisa panen juga ikan ya. Nanti kalau ikannya udah gede dan dia perlu manusianya perlu untuk mengkonsumsi ikan, bisa langsung diambil di kolam. Gitu kawan-kawan, informasinya semoga bermanfaat ya. Ini juga Mas Agung dari Edutani. Oke Mas, cerita sedikit Mas tentang membuat aquaponik itu seberapa rumit kah atau mudah sekali? Tidak rumit. Jadi teknologi yang kita pakai itu cukup enzim dan asam amino. Asam amino itu ya yang teknologi tambahannya ya. Selain itu hanya butuh ini ya, kotoran ikan untuk menyuplai ini ya. Dan itu harus terus menerus ya Mas ya, harus pompa terus menerus. Terus menerus ya sepanjang hari ya. 24 jam. Kapasitas ionnya kita pakai air mengalirnya. Air mengalir. Oke. Ini Lonjakan ionnya kalau sepengalaman jenengan aquaponik itu bisa untuk menanam apa saja? Misalkan kalau tanaman-tanaman yang berbuah itu bisa nggak kira-kira? Seperti melon, semangka itu kira-kira bisa nggak? Jenis ikan, populasi ikan, gitu. Terus jumlah pakan itu mempengaruhi. Mempengaruhi nutrisinya ya. Jadi kalau populasinya cukup, jenisnya cukup, itu bisa bisa untuk menghidupi atau membuat tanaman yang tadi saya sebutkan seperti melon itu bisa berbuah juga ya. Berarti hampir sama dengan hidroponik ya. Hampir sama, cuman nanti beda beda produksi ya. Kalau hidroponik kan kita masih pakai unsur kimia. Iya, betul. Dia menggunakan hormonal ya. 100% organik. Free pestisida. Dia hanya ngambil. Kalau asam amino bukan masuk ini ya, masuknya tidak pestisida, bukan kimia ya. Kalau dari enzim ya. Kami itu enzim sama asam amino itu diolah dari fermentasi. Oh, fermentasi. Jadi benar-benar organik juga ya. Oke. Jadi tidak ada kimianya, tidak ada. Keren. Makasih Mas Agung ya. Siap. Informasinya. Gitu ya kawan-kawan ya, sudah kita dengarkan bersama keterangan dari Mas Agung Bonjo dari Edutani yang dia mengerjakan mengerjakan kegiatan membuat media atau membuat instalasi aquaponik sekaligus mengerjakan keren ya, mengerjakan ininya, kolamnya juga kawan-kawan. Nah, buat kawan-kawan yang tinggal di kota dan masih banyak alasan, Mas, saya nggak ada lahan dan sebagainya. Saya rasa Bu Win bisa memberikan sebuah inspirasi yang keren ya. Ternyata dengan lahan di kota yang relatif tidak luas-luas banget, ternyata beliau bisa memaksimalkan kegiatan menanam di rumah beliau. Dari Jetis, saya melaporkan terima kasih ya kawan-kawan atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.